Di situ saya bahasa Jermannya ngehuleng. Saya pikir juga, ya juga ya, kenapa sih nggak seserius itu ya? Bahkan kalau bisa, istri yang menggoda, papa, sini, boleh, bagus, mantap. Ibu pakai lingerie motif macan. Makanya lo kok bisa, orang itu melalui masalah kehidupannya tapi lupakan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kok bisa kita melupain zikir? Maka ketika itulah yang kemudian menjadikan Nabi Musa yakin kepada Allah, sehingga ketika dibelah bus kaget dulu, tapi kemudian menyelamatkan beliau dari kejaran Firaun. Itulah yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar kemudian ketumpukan api yang begitu besar, karena keyakinannya kepada Allah, Allah tidak akan menghinakan saya, Allah tidak akan mencelakakan saya. Segala sesuatu yang terjadi atas izin dari Allah. Maka kemudian ketika dilemparkan, berkenan Allah menjadikan api yang tadinya panas menjadi dingin. Itu pun yang kemudian menjadikan Nabi Nuh alaihissalam senantiasa bersabar di jalan Allah, untuk senantiasa jauh dari istrinya, meninggalkan anaknya, kehilangan istri tercintanya dan anaknya kemudian dibanggakannya, sampai kemudian taat kepada Allah, naik ke perahu dan terombang-ambing di lautan selama berbulan-bulan. Itu pula yang menjadikan kemudian Nabi Adam alaihissalam senantiasa sabar ketika diturunkan ke bumi, gak pernah nyalahin Siti Hawa. Ini gara-gara kamu, coba kamu gak minta aku. Makanya kenapa Pak? Wanita ketika ditawarin makan susah, karena dulu ketika ditawarin makan kita keluar dari surga. Itu bercanda. Dan tahu gak apa yang menjadikan permasalahan pertama di dunia? Permasalahan cinta yang menjadi pertama kali terjadinya pembunuhan di dunia ini. Cinta. Salah penempatan cintanya, bermasalah kehidupannya. Maka bergeraknya dengan cinta. Berapa banyak yang orang berusaha cari bahagia hidup di dunia ini, pengen bahagia dengan menikah, padahal ketika sudah menikah malah tidak bahagia. Halo, assalamualaikum. Kalau boleh tahu berapa orang yang mohon maaf belum menikah? Ini mohon maaf, yang belum menikah dan belum menikah lagi, dalam arti pernah menikah. Bukan berarti belum menikah lagi dalam arti poligami ya. Maksud saya jendes dan dudes. Siapa yang belum nikah? Populasinya ya banyak. Ya, yang belum nikah apa? Ya, langsung yang jomblo. Kamu ngambil ini ya, ngambil kesempatan ya. Yang sudah menikah dan sama istrinya hadir. Masya Allah, tepuk tangan buat kita semua. Perjumpaan saya dengan Nasuha itu memang sedikit tidak sopan dalam tanda kutip, karena saya tahu Nasuha itu adalah komunitas lunas hutang hidup bahagia. Tapi pertemuan pertama saya dengan teman-teman Nasuha justru di hotel paling mahal di kota Bandung, di Hotel Intercontinental. Ini orang punya hutang tapi mewah sekali hidup. Tapi itulah saya sampai bilang, saya senang banget. Kenapa? Karena ternyata ketika saya ketemu sama teman-teman Nasuha, bahkan kemarin ada yang ke rumah saya, itu saya ngerasa beban hidup saya sedikit ringan. Karena saya ketemu yang utang 3,5 miliar, ketemu yang 10 miliar, dan yang di tengah duduknya sedikit memang menumpuk kepalanya. Saya tanya, kalau mas berapa? 125 miliar. Oh, ini yang akhirnya saya jadi, Masya Allah, Alhamdulillah, masih hidup ya mas, Masya Allah. Coba bayangin teman-teman, Masya Allah, saya senang banget, excited. Bukan senang dengan masalah, tapi saya selalu bilang, setiap masalah itu menjadikan kita hebat. Harus menjadikan hebat. Kebayang seandainya dulu istri saya menganggap saya itu bermasalah dan bukan sumber ibadah, pasti saya udah ditinggalin dari awal. Karena dia akan bilang kayak gini, seperti wanita hari ini kebanyakan.
Aku juga layak bahagia. Aku layak dibahagiain. Dan mungkin ibu saya juga gak akan berusaha punya anak lagi karena khawatir anak yang keduanya adalah, mohon maaf, mungkin disabilitas lagi. Dan mungkin kakak saya akan berusaha gak naik mobil karena dia mikir kalau waktu itu mikir akan tahu dia akan celaka, tapi dia ambil resiko untuk senantiasa berkendaraan kerja di malam hari meskipun lelah, tapi berusaha untuk lillah. Dan ini pernah saya tulis bukunya, yaitu Allah beri aku kesempatan ubah lelah menjadi lillah. Dan saya tulis lagi juga satu buku lagi, judulnya Berkisah untuk Berkisah. Terkadang saya harus berpisah dengan beberapa masalah yang sudah selesai, dan saya akan bersiap-siap menghadapi permasalahan-permasalahan yang lain. And I'm so excited. Saya senang banget ketika ketemu sama tantangan-tantangan yang baru. Sama ketika saya kemarin ke Korea, ternyata ada tawaran untuk ke Jepang. Saya minta sama Allah, ya Allah jangan ke Jepang dulu, karena PR saya di Korea belum beres. Kalau memang udah beres, saya siap ngurusin Jepang. Tapi kalau memang itu perintah, saya terima. Samina wa atona. Allah akan mempermudah tiket saya, visa saya, dan lain-lain. Qadarullah ternyata dipermudah, last minute tetap berangkat ke Jepang. Ternyata saya harus ngurus Jepang juga, untuk mikirin gimana dakwah di Jepang supaya orang Jepang mengenal Islam juga, tanpa harus saya menikahi orang Jepang. Mungkin itu sesuatu yang keren juga, tapi saya nggak kepikiran. Lebih tepatnya belum. Nah, saya punya ketemu sama satu ayat yang luar biasa. Ayatnya ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ini ayat favorit saya kalau ngomongin cinta. Saya selalu cerita di mana ada tentang ayat ini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada di antara manusia yang menjadikan sesembahan-sembahan lain selain Allah, yang kemudian harusnya dia menyembah Allah, tapi dia malah kemudian effortnya, tenaganya, waktunya, pikirannya hanya untuk memikirkan sesuatu selain Allah. Contohnya, for example-nya adalah ada orang yang kemudian terlalu berlebihan dalam kerjanya, dari jam 8 sampai jam 5, bahkan dibawa urusan kerjanya sampai malam. Dia cuma mikirin pekerjaannya, dia tinggal sholatnya, dia tinggal keluarganya, tapi dia nggak pernah peduli juga sama keluarganya. Ini hanya masalah kerja dan bekerja, tapi dia nggak punya kasih sayang sama anaknya. Dan ini juga yang kemudian membuat akhirnya rumah tangga ini menjadi runyem, jadi bermasalah. Istrinya bilang suami aku udah gak perhatian sama aku, dan ketika dia reuni SMA, dia ketemu sama mantannya yang perhatian sama dia. Dan ibunya ini kemudian bikin status WA, kamu udah berubah mas. Akhirnya disambutlah, gayung bersambut sama teman SMA ini, kalau mau cerita ke aku aja. Seperti itulah terdengarnya suara buaya di status WA. Lalu kemudian terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Ini banyak hal yang sangat besar terjadi di kita. Ada orang yang selingkuh dengan teman SMA-nya, ada yang selingkuh dengan teman SMP-nya, teman kuliahnya, mantannya, bahkan ada yang selingkuh dengan tetangganya. Dan ada yang selingkuh bahkan dengan adik iparnya, sampai dibuat film Adik Ipar Maut. Potensinya banyak banget. Nah, ini adalah sebuah pilihan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semuanya pilihan. Mau menyelesaikan masalah dengan caranya Allah, atau menyelesaikan masalah justru dengan hawa nafsu kita. Bukan sekedar selesai masalahnya, tapi tuntas perintahnya. Karena masalah ada perintah di dalamnya. Bagi saya, setiap masalah itu ada perintah. Kayak misalkan saya ngisi di Bekasi Convention Center. Di Bekasi Convention Center. Saya dari kemarin di Purwakarta, lalu malamnya dakwah di Karawang bersama guru saya sampai jam 3 subuh, sampai selesai jam 3 subuh, baru kemudian saya bisa ke Bekasi. Bekasi kalau tidur jam 3 subuh tadi pasti subuhnya 12.
artinya harus di Sundanya disampatin sampai jam 5 supaya nggak ketinggalan sholat subuh. Jam 6 baru tidur, jam 8 ada yang ngetok pintu saya. Itu ketukan pertama, selebihnya ayo assalamualaikum ternyata panitia. Alhamdulillah, dan saya belajar sedikit dari, nanti kita bicara tentang afirmasi. Terakhir saya pernah ketemu Ustaz Farhan di acara Nasuha juga, kalau nggak salah waktu itu di gedung apa ya yang di Bandung tuh, BBIP. Nah, itu seumur hidup saya di Bandung sih baru ke situ. Saya ketemu Ustaz Farhan waktu itu, dan saya waktu itu pas di ruang tunggu belum sempat dikasih konsumsi waktu itu. Nah, waktu saya ke situ Ustaz Farhan ngomong sesuatu yang keren buat saya, karena beliau menampilkan lagu-lagu. Kata beliau, tahu lagu ini nggak? Tahu, penyanyinya akhirnya cerai. Tahu yang lagu ini nggak? Yang nyanyinya dulu cerai. Terus kemudian ada lagu lagi ini. Tahu lagu ini nggak? Tahu. Dan kejadian nggak? Kejadian. Kalau yang ketiga, yang satu dua saya lupa lagunya apa. Yang ketiga itu yang ini. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Kata Ustaz Farhan, apa yang dinyanyikan itu menjadi afirmasi ke otak dan biasanya menjadi doa dan diijabah. Jadi nggak? Ada juga yang kemarin ada yang nyanyi, misalkan mohon maaf. Kesana kemari membawa alamat. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah. Bahaya banget kalau mendengarkan lagu-lagu yang ini. Saya pulang ke rumah waktu itu dari ketemu dengan Ustaz Farhan, saya pikirin karena saya senang ilmu neuroscience, saya gali juga. Akhirnya saya ketemu materi yang keren, namanya The Power of Mindset juga. The Power of Mindset, dan ketemu penelitian di University, di one of the Yale University, itu ketemulah satu permasalahan yang luar biasa. Yaitu adalah ini tentang bagaimana otak kita mengkonfirmasi dalam setiap masalah. Yaitu ketika itu ada 15 orang ibu-ibu di satu ruangan, ibu rumah tangga, dan dikasih tahu bahwa setiap kegiatannya dari mulai nyuci, ngepel, kemudian ke pasar, memasak, bersihin rumah, ngurus anak, itu sama dengan pengurangan kalori sekian kalori. Tapi ada 15 ibu yang lainnya di ruangan yang berbeda, itu sama sekali nggak disampaikan bahwa mengurus rumah tangga dari mulai ngepel, nyuci, ke pasar, memasak, ngurus anak, itu sama dengan mengurangi sekian kalori. Itu nggak disampaikan ke 15 yang kedua. Apa yang terjadi kemudian setelah diteliti 1 bulan kemudiannya, ketika dikumpulkannya lagi adalah 15 yang pertama, 15 orang yang pertama yang diinformasikan bahwa ngepel, nyuci, ke pasar, ngurus anak, bersihin rumah, ternyata berat badannya turun dan indeks of happiness-nya naik. Dia lebih bahagia dan berat badannya turun karena dia sudah menyadari bahwa setiap kegiatannya itu mengurangi sekian kalori. Dia udah gak mikir lagi itu sebagai pekerjaan yang menyiksa, tapi dia pikir menjadi sesuatu yang membahagiakan, dianggapnya olahraga. Ibu-ibu stres ngurus rumah, belanja, masak, ngurus anak, ke pasar, itu tugas istri atau suami? Allahu Akbar. Betul, itu adalah tugas suami yang disedekahkan oleh suami ke istrinya. Senang gak punya peluang amal soleh? Halo, jawab dengan jujur, jangan terpaksa. Senang punya banyak potensi amal soleh? Senang, maka itulah kenapa suami banyak memberikan pekerjaan kepada ibu. Itu punya anak banyak berarti peluang amal solehnya banyak, tiket surganya banyak. Ketika kemudian suami minta, nggak boleh, misalkan nggak boleh nolak itu. Mau secapek, istirahat, nggak boleh. Itu harus always ready to use 24 hours. 24 jam siap sedia. Bahkan kalau bisa istri yang menggoda, Papa, sini, boleh, bagus.
Mantap. Ibu pakai lingerie motif macan. Atau ibu pakai slim sweet yang ini yang bolong segini. Langsung. Nanti kan kalau di kasur, ayah. Paling kata ayah, sok lazim. Baru lihat ada kuda hamil di atas kasur. Ini luar biasa. Itu potensi pahala juga. Ya suami juga sama. Saya dulu Pak, berubah baik sama istri itu justru panjang. Saya belajar agama dari 2013, berhenti semuanya 2013, semuanya saya berhenti. Yang paling susah berhenti itu ada alkohol yang, makanya saya berhenti 2013. Saya baru bisa baik sama istri 2019, 2020, apalagi pas COVID. Istri saya bilang, Pak, sometimes kata istri saya, kamu tuh you become superhero di luar rumah, outside. Tapi kamu nggak pernah become a real superhero ketika di rumah. Kamu nggak pernah jadi superhero ketika di rumah. Kamu bisa rencana bisnis yang panjang itu justru sama teman kamu di kantor. Tapi kamu nggak pernah punya rencana how to membuat rumah tangga kita sakinah mawaddah dan warahmah. Kamu suka meeting mingguan, bulanan, tahunan sama kantor kamu. Tapi kamu nggak pernah meeting sama aku, anak-anak tentang mingguan, bulanan dan juga tahunan tentang bagaimana potensi rumah tangga kita bisa sampai surga. Di situ saya bahasa Jermannya ngehuleng. Saya pikir juga, ya juga ya. Kenapa sih nggak seserius itu ya? Ini kan padahal yang paling utamanya keluarga. Kan kalau di kantor ada bangkrutnya, bisa dipecatnya kalau kita kerja. Kan ada itu ya. Tapi kan nama rumah tangga ini abadi, pengen sampainya ke surganya Allah. Maka kemudian dari situ saya mulai bikin meeting family, weekly, monthly, yearly. Ada meeting kecil, itu saya dengan istri, itu bisa dilakukan di pillow talk, obrolan kasur, sambil tiduran, gimana ya Mam, ini gitu boleh? Pillow talk. Dan itu Rasulullah SAW melakukan juga. Yang kedua, meeting sedang, itu saya, istri saya, dan anak saya, ataupun mertua saya, karena kita serumah. Atau kemudian ada di annual meeting yang besarnya itu adalah meeting saya, istri saya, anak saya yang paling besar, ibu saya, mertua saya, dan bibi. Bibi ikut meeting juga karena saya bilang bibi bukan sekedar bibi biasa. Bibi bukan bibi biasa. Kalau cuma bibi sekedar menjadi bibi bersih-bersih rumah, maka apa bedanya bibi dengan bibi kafir yang lainnya? Bibi adalah seorang pejuang Allah. Maka bibi tugas yang paling utama mengingatkan kami semua untuk ibadah kepada Allah, bangunkan tahajud, ajak untuk sahur, ajak anak-anak untuk senantiasa dekat dengan Quran, hafalin Quran juga. Alhamdulillah saya sudah ganti 3 kali pembantu. Pembantu saya yang terakhir ini akhirnya bilang, saya Ustaz baru kali ini saya jadi pembantu pesantren. Ya saya bilang ya alhamdulillah, harusnya bibi yang bayar ke saya. Yang lucunya lagi, bibi saya baru tahu, geningan iya deh Ustaz anu viral di TikTok. Saya senang banget, bibi saya baik banget. Alhamdulillah Allah karuniakan bibi yang baik. Dan itu meeting, apa yang kita bahas? Upgrading amal. Kenapa terjadi penurunan? Evaluasi, hisab. Kenapa? Karena pengen serius jalani amal solehnya. Kenapa ini kita bisa miss ini tahajud ini, minggu ini? Kenapa? Kira-kira? Korea, oh iya bener sih. Apa lagi yang harus ini? Kenapa bisa ini? Coba dievaluasi. Kenapa kemarin kita percaya? Kenapa kansa ini? Semuanya dievaluasi. Kenapa kemarin anak sakit segala macam? Evaluasi. Serius, berusaha untuk serius. Bukan cuma sekedar pengen dapetin apa? Kalau di kantor kita bisa serius pengen dapetin uang, tapi pengen kemudian yang dikerjakan adalah Allahnya yang kita kejar. Berapa banyak a lot of people just make a wish list but not a goal list. Berapa banyak manusia itu justru bikin daftar keinginan tapi bukan daftar tujuan. Karena beda antara ingin dengan tujuan. Karena kalau ingin biasanya nggak ada rute yang jelas, perencanaan yang detail. Tapi kalau tujuan itu harus ada rute yang jelas. Misalkan saya dari Galaxy mau ke Bekasi Convention Center. Bekasi Convention Center.
Maka kalau udah ada tujuannya, maka keluar namanya rute. Begitu juga ketika saya dari Bandung mau ke BCC, Bekasi Convention Center, maka akan keluar rutenya. Kalau naik mobil, maka kemudian lewat tol, kemudian lewat bawah, jangan lewat atas, karena kelewat ya. Kelewat gak sih kalau lewat atas? Kelewat, maka lewat bawah, kemudian nanti belok keluar di Bekasi Barat, Pekayun, kemudian nanti dari situ udah ada rutenya by Google Maps. Ketika udah ada tujuan, jelas semuanya. Ini saya masih ada waktu. Oh, lama banget ya. Muncul 15 menit lagi. Dan akhirnya ketika punya tujuan, maka jelas semuanya. Oh, dari mana, mau kemana, lewat mana, semuanya jelas. Nah, ini yang kemudian saya pikirkan. Karena daya juangnya itu karena cinta kepada Allah, maka apapun bisa kita libas. Perencanaan yang detail, kemudian perjalanan yang penuh dengan semangat, dan banyak hal lainnya. Sedikit saya ingin sampaikan sebelum penutup dan sharing session tanya jawab. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak, teteh-teteh dan AA bisa bertanya, dan nanti kita lihat siapa juga yang bisa menjawab. Saya moderatornya. Ada Muhammad Al-Fatih, usia 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel, wilayah yang luar biasa, perkembangan yang luar biasa dari Romawi Timur yang sudah berkembang, Konstantinopel ini. Lalu kemudian Muhammad Al-Fatih itu usia dari kecil sudah diafirmasi nilai-nilai yang positif oleh orang tuanya, dididik untuk menaklukkan Konstantinopel dari kecil. Maka saya suka bilang, pendidikan anak itu semenjak bukan ketika SD, TK atau TK, tapi semenjak ada di kandungan ibu. Ibu udah kesel sama orang, sama papa, sama suami lagi hamil, maka marahnya ibu bisa mempengaruhi kondisi anak juga. Harus banyak murotal. Kenapa kita yakin kalau kita dengerin lagu klasik anak kita perkembangan otaknya bagus, tapi kenapa kita nggak yakin kalau dibacakan Quran perkembangan janin kita juga bagus? Suami tidur, ibu kasih ngaji, bagus, ngajiin Yasin. Nah, maka Muhammad Al-Fatih menjadi satu hal yang luar biasa. Kekuatan apa? Kekuatan atas dasar kecintaan yang murni kepada Allah. Dari ayat surat Al-Baqarah ayat 165, izinkan saya lari ke Quran surat Az-Zariyat ayat 56 tentang tujuan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insana illa liya'budun. Ini pengingat aja karena sebelumnya mungkin pernah dibahas sama Ustaz Farhan atau saya sendiri. Dan saya tambahkan satu ayat bahwa tujuan kita itu hidup di sini adalah ibadah. Maka semua variabel di dunia ini adalah potensi ibadah, bukan masalah, tapi potensi ibadah. Suami kita potensi ibadah atau sumber masalah, Bu? Pak, istri kita potensi ibadah atau sumber masalah? Ya, masalah. Anak kita adalah potensi ibadah. Mohon maaf, semua usaha kita sampai kemudian kalau ada hutang piutang dalam usaha kita, semua adalah potensi ibadah. Kuliah kita adalah potensi ibadah, sekolah kita adalah potensi ibadah. Itu bukan sama sekali masalah, tapi potensi ibadah. Kenapa banyak kemudian anak muda itu malas sekolah? Karena tidak mampu menganggap sekolahnya, kuliahnya sebagai potensi ibadah. Akhirnya bergerak bukan atas dasar kecintaan kepada Allah, tapi karena tuntutan orang tua, sehingga berangkat dari rumah tidak sampai ke sekolah, atau bahasa kerennya sekolah nyampe gerbang. Karena apa yang dilakukan bukan karena Allah. Hebatnya Muhammad Al-Fatih karena melakukan semuanya karena Allah. Maka kita lari ke Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Posisi di sebelah situ. Wa minan nasi may yasrik nafsahu ittigo amardotillah. Ada sebagian manusia yang memperjalankan jiwa. Juga oh iya ganteng astagfirullah, kasihan Ustaz Farhan, biar saya ini berkorban buat beliau. Dapat biar aku berkorban. Kasih.
Allah. Nanti dimarahin sama istri kalau aku terluka tidak? Apa sih tadi? Oh, Surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha mardatillah. Ada manusia yang memperjalankan dirinya, mengorbankan apa yang ada di jiwanya, senangnya, bahagianya, bahkan kemudian keringat, air mata, pikirannya, idenya, semua waktunya, hartanya. Itu apa? Semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah. Capek dan mustahil orang bisa bahagia dengan apa yang ada di unsur dunia. Saya ulangi, mustahil orang bisa betul-betul bahagia secara sempurna atau paripurna, tapi dengan unsur dunia. Seseorang baru betul-betul sempurna bahagia jiwanya, lahirnya ketika ada iman dan Islamnya. Bahwa nikmat itu yang paling terbesar. Dan ini yang harus keinsaf di diri kita, menjadi kekuatan cinta kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Bertahan.